Selamat pagi dan selamat datang untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Wara atau yang mewakili tokoh adat. Yang kami hormati tokoh yang pada kesempatan hari ini berkumpul di ruangan ini yang kami banggakan. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa makasih. Mari kami mengucap syukur dan terima kasih karena hari ini kami telah pertemukan bersama di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan sekolah. Tuhan, kami juga mengucap syukur dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan yang saya hormati rekan-rekan guru dan yang saya hormati pula para undangan tamu yang berkesempatan hadir pada acara rapat kita pada pagi hari ini. Bahwa kesepakatan yang kita buat dari kita untuk kita dan siap untuk kita bertanggung jawab atas komitmen yang kita buat. Baik. Untuk itu kesepakatan kita berupa kalimat-kalimat positif yang bisa kita bertanggung jawab dan kita patuhi selama kegiatan rapat kita pada pagi hari ini. Tidak dapat sampai selesai, mulai dari pembukaan sampai dengan penutup. Komitmen ini kita buat dan untuk kita dan kita siap untuk bertanggung jawab. Lalu yang kedua, konsisten dengan waktu. Yang ketiga, saling menghargai. Ini adalah kesepakatan rapat kita untuk hari ini. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke yang sudah membuat kesepakatan rapat kita. Kita masuk ke agenda yang berikut, yaitu kata buka oleh Bapak Kepala Sekolah. Dan Bapak, waktu dan tempat yang berikut. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi kita semua. Sebelumnya saya informasikan bahwa kita jumlah juga tidak banyak. Kalau perhitungan kali itu sekitar 12 orang. Hingga yang hari ini sudah bisa menentukan untuk pemuda yang berkata ya, sehingga kita mulai saja karena agenda ini mungkin kami tidak bisa menundanya, sehingga keterwakilan kita yang ada ini juga sudah cukup untuk kalau kita mulai. Baik, Bapak Ibu undangan yang saya hormati, dalam undangan kali itu menyangkut stakeholder yang ada, jadi pemerintahan desa atau Wara, komite, dari lembaga kesehatan, dari tokoh agama, Bapak Ibu Tuhan, semuanya tokoh pemuda yang hadir dalam kesempatan ini, dalam perwakilan itu saya hormati. Dan juga Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati. Proaktif. Guru penggerak sendiri juga bisa membantu teman-teman guru dalam bagaimana menerapkan proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Guru penggerak juga bisa menjadi agen perubahan di dalam suatu ekosistem pendidikan menuju ke paling tidak tujuan akhirnya adalah anak didik kita sesuai dengan harapan kita dan harapan bangsa dan negara. Guru penggerak di wilayah kita ini 4 orang untuk tahun angkatan berapa? Angkatan 6. Sudah dimulai dari angkatan pertama, kedua, tapi tersebar di seluruh Indonesia. Kita masuk dalam angkatan 6, masuk dulu juga di Kabupaten Flores Timur, dan beberapa guru yang
mendaftar, kemudian akhirnya melalui proses lalu akhirnya dipilih menjadi bisa mengikuti program guru penggerak. Kepada Bapak Guru materi, waktu dan tempat. Saya juga berdoa. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk yang kedua kalinya. Di sini sebelum saya mulai dengan materi tentang pemetaan aset, mungkin di sini saya ingin menyampaikan untuk kita semua bahwa ini menyangkut apa yang saya belajar dan saya juga masih dalam tahap belajar, sehingga kita semua saling belajar untuk saling melengkapi, maka butuh kolaborasi kerjasama dari kita semua. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebelum saya mulai, saya lihat ini kayak agak tegang. Oleh karena itu saya minta semua berdiri. Kalau bukan tepuk ya. Tepuk. Tepuk. Go. Who's yes. Go. Who's yes. Tapi menggunakan angka ya. Ketika saya sebut 1 berarti tepuknya go. Ulang. 1, 2, go. Lalu tepuk 2. Ketika saya perintahkan tepuk 2 maka wush. Wush. Pakai tangan. Lalu ketika saya sebut tepuk 3 maka yes. Bisa? Bisa mendengar apa-apa. Jangan sampai salah tepuk. Tepuk 2. Tepuk 3. Yes. Ketika apa-apa, dengar apa-apa. Tepuk 2, 2, 1. Wush. Wush. Go. Jadi ini hanya untuk melatih konsentrasi kita dan membuat kita jangan terlalu tegang dalam sebuah rapat atau pertemuan. Kita masuk ke materi yang berikut, yaitu pemetaan aset ya. Untuk tingkat UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri Sunana. Pemetaan aset ini, aset merupakan sumber daya sebagai pendukung program pendidikan sekolah, seperti yang telah disampaikan melalui kata buka Bapak Pimpinan. Di sini ada beberapa pihak stakeholder untuk mendukung mutu dalam satuan pendidikan. Tapi di dalam program kami bahwa stakeholder itu tidak disebut lagi, tetapi disebut bahwa tokoh pendukung. Tokoh atau yang biasa kita sebut dengan aktor, tokoh pendukungnya. Bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, inovatif, itu adalah peserta didik yang kita harapkan ke depan. Profil pelajar Pancasila yang dimaksud adalah seorang peserta didik yang memiliki nilai-nilai karakter yang kuat dalam menghadapi arus perkembangan dan kemajuan teknologi yang semakin canggih. Nilai karakter yang diharapkan ada dan tumbuh dalam diri peserta didik untuk itu antara lainnya beriman dan bertakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif, gotong royong. Ini sudah disebutkan. Guru sebagai garda terdepan dalam pengejawatannya misi pendidikan Indonesia perlu dilatih dan dibimbing dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut tentu tidak mudah. Melalui program guru penggerak, guru mendapatkan kesempatan untuk memahami konsep, mengeksplorasi konsep, melakukan refleksi terhadap konsep, melakukan kolaborasi, mendemonstrasikan konsep, menyimpulkan, dan pada akhirnya bermuara pada sebuah aksi nyata di sekolah masing-masing sebagai bentuk penerapan terhadap apa yang telah dipelajari dalam program tersebut dalam pencapaian profil peserta didik yang diharapkan saat ini. Baik, kolaborasi itu seperti yang saat kita lakukan sekarang. Itu seperti apa?
Maka di sini dijelaskan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa ekosistem adalah keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungan yang berfungsi sebagai suatu satuan ekologi dalam alam. Dalam Kamus juga dia menjelaskan bahwa keadaan khusus tempat komunitas dalam komponen organisme tidak hidup, suatu lingkungan yang saling berinteraksi antara makhluk hidup dan tidak hidup, saling berinteraksi. Maka sekolah sebagai ekosistem merupakan sebuah interaksi antara faktor biotik, yaitu unsur yang hidup, dan abiotik atau unsur yang tidak hidup. Diidamkan oleh anak murid. Sekolah yang diidamkan anak murid adalah sekolah yang tentu berkualitas. Sekolah yang berkualitas adalah sekolah yang selalu memiliki cara pandang terhadap ekosistem sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Kenapa dikatakan sekolah ekosistem sekolah sebagai sumber daya penunjang sekolah? Dalam hal ini bahwa aset ya. Yang kedua, dalam konteks ini sekolah yang baik menurut Dr. Catherine Kramer, seorang ahli psikologi, adalah sekolah yang senantiasa bertumbuh atau berpijak pada pendekatan berbasis kekuatan, bukan pendekatan berbasis kekurangan. Sekolah yang bermutu berarti dia berpijak pada aset kekuatan yang dia miliki, bukan aset kekurangan. Jadi maju untuk mentah pahala. Pendekatan berbasis kekuatan adalah sebuah referensi baik bagi sekolah dalam memetakan kekuatan dalam interaksi sekolah dan menuju proses pembelajaran. Aset adalah sebuah sumber daya. Maka di sini kita lihat ada beberapa aset sekolah yang dimiliki. Tidak hanya yang ada di lingkungan sekolah, yang ada di sini saja, tetapi menangkap semua yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Itu yang dinamakan aset sekolah, baik itu hidup maupun mati. Maka kalau semuanya itu dibutuhkan, maka butuh kolaborasi dan kerjasama. Itu yang penting. Dan di sini ada beberapa aset yang kita lihat. Menurut Grant dan Haynes 2002, dalam aset dikenal ada 7 aset utama. 7 aset utama dalam satuan komunitas sekolah yang merupakan sebagai sumber daya penunjang sekolah. Yang itu yang pertama, aset atau modal manusianya. Yang ketiga, modal fisik. Yang keempat, modal lingkungan atau alam. Yang kelima, modal finansial. Yang keenam, modal politik. Dan yang ketujuh, modal agama dan budaya. Sehingga dalam bilangan itu ada tokoh agama, tokoh adat, pemerintah, dinas terkait. Karena dia nanti menyebar dalam ini. Seperti apa yang kita tahu tentang aset modal manusia, modal sosial, modal fisik, maka mari kita perhatikan penjelasan berikut. Pertanyaan saya, misalnya lapangan yang ada di depan kantor camat atau lapangan yang ada di depan gereja, apakah itu merupakan aset sekolah atau tidak? Tidak. Alasannya apa? Kalau ya, alasannya kenapa? Alasannya kalau dalam alasan, kalau menurut saya itu ya itu merupakan aset sekolah. Kalau kita lihat seperti secara meluas dalam kepemilikan yang baru bukan milik sekolah, tapi itu masuk dalam aset sekolah karena sesaat kita bisa pakai untuk kegiatan sekolah. Baik, terima kasih Bapak Kepala, benar sekali. Bahwa untuk kepemilikan itu bukan milik sekolah, tetapi dalam pemetaan aset bahwa itu merupakan salah satu aset sekolah. Karena tidak hanya dilihat di sekolah saja, tetapi berada di lingkungan sekitar masyarakat. Jadi beda ya, aset dengan kepemilikan itu beda. Sehingga tadi untuk kerjasama tadi,
butuh kolaborasi, itu sehingga kita saling terlibat, mempunyai tujuan yang sama. Itu tentang modal fisik. Modal lingkungan alam. Modal lingkungan alam ini berupa potensi yang belum diolah maupun mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Modal lingkungan terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Maksudnya politik dalam suatu komunitas. Dalam artian bahwa sebagai seorang pemimpin, misalnya di sini kepala sekolah, pemerintah desa, pemerintah, kepala puskesmas, itu kan termasuk dalam modal politik bahwa dia mempunyai kemampuan untuk membuat suatu kebijakan atau keputusan. Itu yang berbicara tentang politik ini. Keputusan yang dibuat itu tentang apa? Keputusan yang dibuat tentang bagaimana menunjang pendidikan di sekolah. Itu maksudnya. Dalam artian politik ini sederhana. Kalau di puskesmas ketika surat undangan masuk pasti pemerintah mengambil kepala puskesmas yang mengambil kebijakan. Oh, berarti tahun besok ini betul-betul ada kegiatan ini. Kebijakan keputusan yang dibuat. Jadi itu dia menyangkut dalam modal politik. Lalu di sekolah, kepala sekolah mengambil kebijakan, keputusan bahwa oh kita untuk menunjang ini kita harus buat seperti ini. Itu adalah kebijakan, keputusan yang dibuat oleh pemimpin. Dia mempunyai hak untuk membuat kepemimpinan yang menunjang pendidikan. Maka dia termasuk dalam modal politik. Bukan kita kena dalam politik. Kemudian saya memberi kesimpulan sementara seperti yang saya sampaikan tadi bahwa selama ini kita punya pandangan tentang aset ini masih secara kondisi, hanya berpikir soal harta benda yang ada di sekolah itu menjadi aset sekolah. Padahalnya dari pemaparan tadi ada aset juga yang disebut dengan modal dari manusia, modal sosial, visi sampai dengan agama dan budaya yang sebenarnya selama ini juga mungkin secara meluasnya belum, tapi beberapa bagian kita sudah laksanakan di sekolah. Baru kemarin hari apa Pak siapa? Tidak. Bulan Sabtu. Sekolah memandang perlu bahwa materi itu harus diberikan oleh kesehatan. Akhirnya kami secara jelas bersurat kepada kepala puskesmas dan ada putusan dari puskesmas yang memberikan materi sebagai sumber materi itu di sekolah. Dan kita berpikir soal kerjasama, padahal hal itu juga masuk dalam aset. Ini mungkin dengan ini bisa dengan contoh-contoh yang ada di kawasan kita tidak luas tentang apa itu aset sekolah. Sehingga dalam pemetaan nanti mungkin kita tidak menjadi kesulitan atau juga kita mungkin bisa dituntun secara baik itu bisa membuatkan pemetaan secara baik. Mungkin itu saja yang kita kembali. Tulis nama sehingga tahu oh di sana dia tulis bahwa aktornya itu siapa. Berarti perannya di sini bagaimana? Mas bro. Pun mau tanya? Perannya jangan sampai terlalu tulis ya penon temperana dari mana
Ini perannya. Ini mulai masuk. Dari satu-satu, mata dari satu-satu. Untuk tahu sih. Masing-masing baik. Ini susah-susah. Baik, gue yang tanya. Oh, ya, Oh, kuning dia. ya, kuning di sebelah sana. itu salah Kak ini. Salah. Bisa Kak kalau Pak. Proses belajar. Untuk belajar untuk kalian. Baik. Sekarang kita di bagian yang pertama, apakah minta 2 orang? 2 orang, satu baca di aset, satu baca di peran. Mas, dalam artian begini, ketika baca di sana, misalnya Pak Teddy punya, yang pertama apa? Yang kedua, setelah baca aturnya, maka berikut yang perannya dibaca. Sehingga kita langsung masuk. Kalau memang ada kekeliruan, bisa diperbaiki memang. Peran di sini kepada sekolah, yang pertama pemimpin, yang kedua pemimpin kebijakan. Terus Pada sekolah. Ini ruang. ruang menjalankan tugas sesuai tupoksi. Oh, berarti itu pengawas. Oh iya, itu di tim 1, tim 2. Sorry, maaf. Payuan. Payung. Ya. Kalau mau poster. Ya. Perannya di sini sumber daya manusia orang pengelolaan aset gereja. Baik. Sumber daya pengelolaan aset gereja. Berikut. Panggilan dokter kecil. Dokter. Dokter kecil ada. Dokter cilik. Dokter. Dokter cilik. Dalam bidang kesehatan yang bersifat UKS. Minus Angin. soget. Orang tua. Mendukung kegiatan yang dilaksanakan di lembaga sekolah.
Marlin Murid. Peran sebagai anak sekolah mendengar apa yang diajarkan oleh guru. Yang pertama, ini bukan pengarah sekolah. Yang pertama kepala sekolah. Dia sebagai pemimpin dan juga sebagai penanam. Lalu yang kedua yaitu pengawas. Pengawas ini dia menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya. Berarti dia mengawasi proses pendidikan, itu mulai dari perencanaan, program, sampai dengan pembelajaran. Dua kita memiliki aset yang kedua yang pengawas. Lalu yang berikut, Romo Poster. Di sini kita memiliki seorang Romo, kita memiliki seorang Poster. Bagaimana perannya? Sumber daya manusia dan pengembangan aset gereja. Masih di sini kita lihat bahwa peran ini makanya peran yang bisa dia berikan untuk sekolah. Betul bahwa itu merupakan sumber daya, tetapi sumber dayanya yang berupa apa? Maka di sini kita bisa rubah dia seperti apa peran. Menjalankan tugas pelayanan di depan itu seperti apa? Tanggung jawab mereka seperti apa? Coba maksudnya lebih secara detail perannya. Misalnya pelaksanaan kegiatan rekoleksi untuk siswa-siswi di sekolah secara berkelanjutan. Itu maksud saya seperti itu. Melakukan kegiatan rekoleksi, selain rekoleksi apa lagi? Kegiatan membina iman. Betul bahwa itu merupakan sumber daya semua. Jadi lebih detail. Lalu yang berikut, tokoh adat. Perannya adalah sebagai pemangku adat, di mana sebagai pelindung bawah tanah. Kalau di sekolah Sebagai apa? Lepas. Manusia yaitu kepala sekolah, pengawas, pastor, poster, dokter kecil, orang tua, murid, tokoh adat, guru, petani, petugas kesehatan, pemerintah desa, masyarakat, karang taruna atau orang muda. Itu untuk aset manusia. Lalu aset sosialnya di sini dimasukkan dengan PKK, Dewan Pastoral, pemerintah desa, lembaga pemangku adat, dinas kesehatan, kepolisian, karang taruna, masyarakat, lembaga pendidikan lainnya. Itu di aset sosial. Masuk di aset fisik, memiliki ruang kelas, ruang perpustakaan, komputer, alat olahraga, pojok literasi dan numerasi, mebel sekolah, itu berupa kursi dan meja, alat musik, laptop, LCD, ruang UAS, kantin, MTK, lapangan, CTPS, cuci tangan, pengelolaan air bersih, tempat sampah, jaringan listrik, lapangan bola kaki desa, halaman sekolah, fasilitas ibadah. Yang keempat, aset yang keempat lingkungan, yaitu kebun sekolah, lalu berada di dekat pantai atau laut. Sekolah juga berada di pinggir jalan. Sekolah juga bebas dari polusi. Sekolah juga memiliki taman bunga. Itu aset yang dimiliki. Lalu yang kelima, finansial. Itu menyangkut anggaran keuangan, memiliki anggaran dana BOS, memiliki dana bantuan PIP dan BCM, memiliki dana sumbangan orang tua atau yang kita sebut dengan dana komite, dan yang terakhir hasil usaha sekolah. Itu aset finansialnya. Lalu yang berikut, aset politik, memiliki
komite sekolah, pimpinan sekolah, memiliki komunitas gugus KKG PGRI ini, memiliki atau menjalin kerjasama dengan kesehatan, puskesmas, pemerintah desa, lembaga adat, DPS, tokoh pemuda dan kepolisian. Lalu aset agama dan budaya, yaitu berada di dekat gereja, melakukan kegiatan rutinitas revolusi dan bina imam, melakukan perayaan dan misa setiap awal tahun, melaksanakan kegiatan bulan kitab suci nasional, dan yang terakhir melaksanakan kegiatan pentas seni dan budaya. Itu mungkin 7 aset yang dimiliki oleh satuan pendidikan sekolah dasar Impres Menara. Baik, terima kasih untuk Bapak Kunaperi yang sudah banyak memberikan pemahaman tentang aset sekolah. Kemudian terima kasih juga untuk kita semua yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan asosiasi penanaman dan pemetaan aset. Kita jelang acara yang berikut, yaitu kata tutup oleh Bapak Kepala Satuan Pendidikan Disiplin kepada Bapak waktu dan tempatkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini kita selesai pas jam 13.00 dan untuk itu maka di akhir kegiatan ini saya hanya menyampaikan yang pertama, terima kasih kepada kita semua, terkhusus Bapak Ibu yang sudah memenuhi undangan kami, bahwa dengan ada kesepakatan sebelumnya akhirnya memang kita harus selesai, dan juga kemungkinan untuk kita meninggalkan tempat ini kami tidak hanya 4-5 orang saja, jadi akhirnya kita harus sudah selesai begitu. Dan tempat ini sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih bahwa pemetaan yang ini mungkin Bapak Ibu merasa bahwa tidak terlalu penting, tapi dari sekolah menganggap bahwa itu penting sekali, sehingga semua aktor yang tadi disebutkan itu kami undang. Tapi bahwa keterwakilan Bapak Ibu, terlebih orang tua yang berperan utama dalam ini, beberapa orang yang hadir, dan juga terima kasih kepada puskesmas karena saya tadi sebutkan bahwa setiap bulannya itu selalu dengan puskesmas. Malah ada kegiatan yang dari bawah dari sekolah ke puskesmas, ada juga kegiatan yang dari program dari puskesmas dari kesehatan itu sendiri. Dan kegiatan 2 hari lalu ada komunikasi antara saya dengan Pak dari puskesmas mengatakan bahwa pengetahuan yang seperti ini sebaiknya dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, sehingga berjalan terus, sehingga anak mungkin lebih memahami tentang keadaan dirinya. Mungkin dari pemahaman awal kita dalam memahami tentang aset ini menjadi pembelajaran bagi kita untuk dalam melaksanakan tugas dan kegiatan terkhusus untuk di sekolah ini dalam peran kita masing-masing. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Teri sebagai pemateri dari guru penggerak, sehingga mungkin secara apa yang kita mengatakan bahwa di SD Impres Menara lebih maju 1 langkah dalam beberapa hal, karena di situ ada perubahan yang cukup besar tentang pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah, sehingga semua guru-guru yang ada ini diupayakan supaya bisa mengikuti program ini, karena menjadi pemimpin proses belajar mengajar yang baik sesuai dengan tuntutan kurikulum merdeka sekarang harus melalui guru penggerak. Jadi ada guru penggerak, nanti ada pengajar praktik, ada sebelum fasilitator apa tadi? Fasilitator di atas fasilitator dan instruktur. Harus ini
Pak Presiden itu sudah masuk di undang struktur. Itu dia memimpin guru-guru di seluruh Indonesia. Dia punya daerah sampai dengan sekarang di Sumatera Medan. Jadi Kasir Sinawan itu masuk di struktur juga fasilitator. Jadi itu profesional dan terima kasih kepada Pak Teddy untuk boleh memberikan kepada kita semua termasuk kami di sekolah tentang bagaimana pemetaan aset ini. Dan pada kesempatan yang terakhir saya meminta maaf kalau memang ada hal-hal yang tidak berkenan, lalu sudah menyita waktu tidak semua, lalu kesempatan kita kali ini tidak hanya dengan gelas dan sepotong kue kita. Tidak ada menu untuk siang hari. Tidak hanya seperti ini dulu, bahwa dengan ketulusan kita semua untuk boleh hadir di sini, saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri kegiatan ini dengan tidak ada usul saran dan lain sebagainya. Kita akhiri kegiatan ini sehingga saya menyatakan bahwa kegiatan kita pemetaan aset di SDU Menara saya tutup. Sekian dan terima kasih.